Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Hasil penghitungan suara atau real count Pilpres 2024 sementara berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Sabtu 17 Februari 2024 sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat diketahui masih dipimpin oleh pasangan nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sejauh ini KPU sudah menerima suara sebanyak 524.656 TPS dari 823.236 TPS atau 63,73% suara. Dari data tersebut terlihat perolehan suara Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka masih unggul dan menempati posisi pertama. Selanjutnya disusul oleh Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di posisi kedua, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di posisi ketiga. Diketahui persentase perolehan suara Capres-Cawapres berdasarkan data real count KPU RI pada Sabtu 17 Februari 2024 sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat hari ini, yakni Anies dan Muhaimin 18.000, maksud kami 18.871.854 atau sekitar 24,7%. Kemudian pasangan Prabowo Gibran ini mendapat perolehan suara 43.874.379 atau 57,44%, serta pasangan Ganjar Mahfud ini mendapatkan suara 13.643.240 atau 17,846%. Kemudian anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik ini menjelaskan proses penghitungan suara secara berjenjang dari panitia pemilihan kecamatan atau PPK, kabupaten atau kota, provinsi hingga pusat. Idam menegaskan aturan itu tertuang dalam pasal 393 sampai dengan pasal 409 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu pun juga terlampir dalam lampiran 1 Peraturan KPU atau PKPU Nomor 5 Tahun 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap PDI Perjuangan atau PDIP tidak menjadi oposisi saat pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terpilih di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Prabowo berharap bisa merangkul semua kekuatan di Indonesia, termasuk kekuatan dari kubu lawan politiknya, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, dan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD. Hal itu disampaikan Muzani seusai menemani Prabowo ziarah ke makam Habib Kuitang di Jalan Kembang 6, Kuitang, Jakarta Pusat pada Jumat 16 Februari 2024 lalu. Prabowo akan menemui tokoh hingga pimpinan partai politik atau parpol kubu Amin dan Ganjar Mahfud, termasuk tokoh-tokoh yang tidak mendukung Prabowo Gibran. Menurutnya, komunikasi dengan pihak kubu Amin dan Ganjar Mahfud ini sudah mulai terjalin, namun ia tidak menampik bahwasannya komunikasi yang dilakukan masih dalam tahapan awal. Muzani menambahkan Prabowo juga telah meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang sebelumnya tidak mendukung Prabowo Gibran. Namun menurutnya lebih baik menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU RI. Anies juga kembali mengingatkan hasil pemilu bisa diterima semua pihak jika digelar secara jujur dan adil. Sebab dia mengimbau jika menemukan dugaan kecurangan agar segera dilaporkan. Proses rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2024 masih terus dilakukan. Seiring hal tersebut, langkah-langkah politik pun terus berjalan juga, saudara, untuk sementara, di mana calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka
ini konsisten unggul dengan perolehan suara sampai sejauh ini 57,44% dengan total suara yang masuk hingga sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 17 Februari 2024 hari ini, yakni sebesar 63,14%. Terkait hal tersebut, pengamat politik Jerry Masih memprediksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bakal bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Diketahui per Sabtu 17 Februari 2024 sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, saat ini perolehan suara sementara PKS 15,53%. Jerry mengatakan ada dua indikator kuat PKS bakal bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Pertama, dalam beberapa kesempatan dalam Pilpres PKS selalu mendukung Prabowo. Jadi antara Gerindra, PKS punya masa lalu yang indah. Hubungan mereka pun juga dikabarkan baik-baik saja. Kemudian faktor kedua yakni faktor Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Partai Demokrat, di mana Direktur P3S ini juga menyebutkan PKS dan Jokowi juga punya kenangan indah, yakni saat bersama-sama menjadi koalisi saat ayah kandung Gibran tersebut menjadi maksud kami menjadi wali kota Surakarta beberapa waktu lalu. Demikian live Tribun News hari ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.